Halo guys, selamat datang di channel aku, TMS Aquatics. Hari ini aku bakal bahas tentang cara bikin top filter untuk akuarium supaya airnya jernih dan bagus untuk aquascape, dan dengan harga yang murah dan dengan desain yang efisien. Banyak follower aku yang di Instagram dan juga beberapa video-video YouTube aku yang kemarin yang nanya tentang bagaimana sih cara filter untuk aquascape supaya airnya jernih. Sebelum aku mulai, jadi tipe filter yang bakal aku bahas hari ini adalah tipe filter yang paling sering dipakai, yaitu adalah tipe filter top filter yang ada di atas, yang itu tuh sebenarnya yang paling entry level banget ya menurut aku, dan yang paling murah juga biasanya untuk akuarium. Hari ini aku akan bahas 3 hal. Yang pertama itu adalah pre-filter, yang kedua itu adalah desain top filternya, yang ketiga adalah desain untuk flow sirkulasi akuarium. Yang pertama, pre-filter. Jadi apa sih itu pre-filter? Pre-filter itu adalah filter yang ditambahkan sebelum air masuk ke dalam filter penyaringan tersebut. Jadi contohnya, untuk akuarium yang punya canister filter seperti ini, pre-filternya itu biasanya adalah dalam bentuk sponge di bagian intake-nya. Gunanya sebenarnya macam-macam banget untuk pre-filter ini. Yang pertama itu bisa membantu untuk menyaring kotoran-kotoran yang besar supaya nggak masuk ke dalam mesin filternya. Jadi salah satu contohnya nih, pertama kali aku beli filter untuk Atman. Filter Atman ini sering banget stuck gara-gara daunan masuk ke dalam. Jadi daun-daunan yang masuk ke dalam ini lama-lama masuk ke dalam dan membuat penyumbatan di dalam filternya sendiri. Dan kalau udah kayak gitu airnya jadi lebih kecil dan aku harus buka dan bersihin. Dan dengan pre-filter ini, daun-daun yang besar itu gak bakalan masuk ke dalam dan bakal disaring dari luarnya langsung. Dan fungsi yang keduanya juga adalah untuk mencegah ikan-ikan kecil atau ikan-ikan seperti anak ikan ya, untuk supaya nggak masuk ke dalam filter tersebut. Yang kedua, untuk desain top filternya. Nih guys, jadi ini akuarium aku. Jadi kalau kalian bisa lihat, filternya tuh ada satu di sini yang top filter. Masuknya tuh dari bawah sana, di belakang aquascape ini, jadi ketutupan. Terus kalau lihat ke atas, ada top filternya yang kita bakal fokusin hari ini. Kita bakal cabut, benerin, dan kita lihat isinya kayak gimana. Jadi aku bakal jelasin satu-satu prinsipal desain dari top filter ini. Untuk desain filter atasnya, yang sangat penting adalah untuk menyebar air pas sebelum mereka masuk ke dalam top filter tersebut. Jadi biasanya kalau misalnya top filter itu kan kebanyakan biasanya langsung masuk gitu kan. Dan salah satu kelemahan untuk top filter yang nggak disebar dulu itu adalah jadi nggak maksimal penyaringannya. Ini penting banget untuk membuat filter ikan lebih merata dan memaksimalkan surface area untuk filtrasi tersebut. Jadi filternya nggak bakal kotor cuman ada di satu area doang, tapi bakal kepake untuk seluruh bagiannya. Lalu ke bawah, sistem yang aku pakai ini adalah sistemnya namanya wet dry system. Jadi untuk bagian yang dry-nya itu adalah untuk bagian mechanical filtration yang menyaring partikel-partikel besar sampai partikel-partikel kecil untuk membantu kejernihan air. Dan untuk bagian wet-nya itu adalah biological filtration. Yang biological filtration-nya itu untuk berguna untuk siklus nitrogennya. Jadi untuk kalian yang belum tahu tentang siklus nitrogen, kalian boleh subscribe ke channel ini karena aku bakal juga go through tentang siklus nitrogen yang sebenarnya menurut aku itu adalah salah satu yang paling basic yang harus semua orang yang melihara ikan tahu. Oke, jadi balik lagi ya untuk desainnya. Jadi dari atas sebenarnya ini simple banget. Untuk bagian dry, filter itu biasanya aku taruh dari yang paling kasar ke yang paling lembut. Ini gunanya supaya partikel di air bisa disaring dengan efisien. Contohnya nih, kalau partikel yang lebih besar, dia bakal disaring dengan biofoam ini. Dan soalnya bahannya lebih kasar dan lebih banyak ruangnya. Dan di bawahnya ada, untuk partikel yang lebih halus, barulah pakai yang warna putih, karena itu lebih fine dan bisa menangkap partikel-partikel yang lebih halus.
Dan di bawahnya ada biological filtration. Filtration yaitu bagian yang wet. Dan di mana saya taruh bioball atau bioring sebagai rumah bakteri yang membantu untuk biological filtration atau siklus nitrogen. Aku juga tambah biofoam lagi, ini untuk biological filtration juga, soalnya foam juga bisa untuk rumah bakteria juga. Dan overall, kalau kalian lihat dari atas, air yang dipecah dari atas, filternya alhasil merata, penyaringannya memaksimalkan luas penyaringan air, dan selain itu juga bisa memaksimalkan volume air yang bisa disaring dengan biological filtration juga di bagian bawahnya. Jadi seperti ini bagian bawahnya, udah 4 bulan nggak aku bersihin ini, tapi masih bersih termasuknya karena di bagian atas mechanical filtration-nya, bagian dry-nya itu bekerja dengan efisien. Setelah kita melihat desain dari filter ini, dari pre-filternya dengan desain top filternya juga, salah satu hal yang penting juga adalah untuk merencanakan sirkulasi air di dalam akuarium. Kalau input filter di satu sisi, alangkah baiknya kalau outputnya juga bisa di satu sisi yang satunya lagi. Ada beberapa keuntungan dengan mempunyai good flow di akuariumnya. Salah satu keuntungannya adalah kotoran yang punya ikan bisa dengan efisien disaring dan masuk ke dalam filter intake-nya. Dan yang kedua juga, ini juga make sure kalau ikannya punya some sort of flow dan mereka bisa kayak berenang dengan aktif dengan flow-nya. Karena ikan biasanya dengan flow yang lebih tinggi, mereka bakal lebih aktif juga. Dan yang ketiga juga penting juga untuk sirkulasi oksigen, sirkulasi karbon dioksida juga untuk yang punya aquascape dengan CO2 setup, dan juga berguna untuk sirkulasi pupuk juga kalau kalian tambahin pupuk. Jadi overall sistem dan prinsipnya ini bisa diaplikasikan ke top filter yang lain. Yang penting seperti yang aku sebutin tadi dalam filtrasi itu adalah untuk memaksimalkan surface area untuk mechanical filtration dan juga memaksimalkan volume air untuk biological filtration juga. Dan ini semua aku setup sebenarnya yang Atman ini nggak termasuk filternya, itu semuanya di bawah 100.000. Dan menurut aku ini tuh super budget friendly banget untuk orang yang baru mulai aquascape juga. Okay, that's the end of today's video. Aku harap ini bakal berguna dan bermanfaat untuk orang-orang semua yang di sana yang baru mulai aquascape atau yang memang udah punya aquascape dan pengen membuat airnya lebih jernih lagi. Dan kalau kalian suka konten ini, tolong kalian like, share, and subscribe. See you guys in the next video.